Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita di materi debit, mengenal debit. Baik, sebelum itu mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, untuk satuan debit ini bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Nah, volume dinyatakan dalam satuan meter kubik, kemudian desimeter kubik atau liter. Nah, untuk waktu ini dinyatakan dalam detik, menit, atau jam. Jadi untuk satuan debit adalah, nah ini ya, untuk satuan debit adalah liter per detik ya, kemudian sentimeter kubik per menit, atau bisa juga meter kubik per jam. Nah, itulah tadi satuan dari debit ya. Nah, cara mengartikan satuan debit, coba kalian buka halaman 43. Nah, di situ ada contoh sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. 2 liter per detik. Nah, 2 liter per detik ini bisa kita artikan dalam 1 detik keran tersebut, kita menggunakan keran ya. Jadi dalam 1 detik keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Nah, itu cara mengartikan dari satuan debit. Atau contoh yang lainnya, silahkan kalian buka halaman 45. Nah, di situ di latihan nomor 1 di situ kalian diminta untuk menuliskan arti dari satuan debit berikut. Nah, lihat contoh yang 1A ya. Yang 1A itu 2 liter per menit. Artinya berarti dalam 1 menit air mengalir atau air keluar sebanyak 2 liter ya. Atau contoh lagi yang 1B nih, 5 cm per detik. 5 cm kubik per detik. Nah, ini artinya berarti dalam 1 detik air mengalir atau air keluar sebanyak
sebanyak 5 cm kubik ya. Jadi ini air ya. Jadi dalam 1 detik air keluar atau mengalir ya, atau mengalir sebanyak 5 cm kubik ya. Itu adalah cara untuk mengartikan ya, cara untuk mengartikan satuan debit. Nah, contoh ini bisa digunakan untuk menjawab soal latihan 6 di halaman 45 nomor 1 ya. Kita akan coba mengubah satuan debit ya. Jadi karena kita sudah membahas tentang hubungan ya, jadi hubungan dari satuan volume dan waktu. Nah, kita ini akan membahas tentang hubungan satuan debit. Jadi satuan debit itu dapat diubah menjadi satuan debit yang lain ya. Nah, contohnya 1 liter 1 liter per detik sama dengan berapa liter per jam. Nah, ini kita bisa ubah nih ya. Nah, caranya, nah lihat ya. Jadi 1 liter per detik itu artinya adalah 1 liter, artinya adalah 1 liter per 1 detik ya. Jadi 1 liter per detik itu artinya adalah 1 liter per 1 detik ya. Di sini 1 detik. Nah, kita ubah di sini liter per jam. Lihat ya. Nah, ini kan liter, ubah ke liter, sama-sama liter berarti 1 ya. 1 liter ke liter sama aja. Nah, di sini detik ke jam. Ingat, 1 jam itu adalah 3600 detik ya. Jadi 1 jam kalau dari jam ke detik berarti dikali 3600. Nah, kalau dari detik ke jam berarti sebaliknya, dibagi 3600 berarti 1 ini perlu ya, berarti di sini 1 per atau dibagi 3600 ya. Nah, cara mengerjakannya ini ya. Yang paling bawah kita kalikan dengan yang atas, kemudian dibagi dengan yang ini ya. Jadi kalau kita tulis 3600 dikali 1 ya, dibagi 1 yang bawah sini ya. Berarti hasilnya adalah bilangan yang dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri, dan bilangan yang dibagi dengan angka 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti 3600 kali 1 hasilnya 3600 dibagi 1 ya 3600 juga. Jangan lupa, nah satuan ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi liter per jam. Nah, ini jawabannya ya. 1 liter per detik sama dengan 3600 liter per jam ya. Oke, karena di sini artinya, kalau di sini artinya dalam 1 detik air mengalir atau air keluar sebanyak 1 liter. Kalau sejam berarti 3600 liter ya. Nah, itu contoh soal untuk mengerjakan soal nomor 2 di halaman 45 ya. Sekarang coba lihat lagi di halaman 45, ada nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini kita baca soalnya. Nah, nomor 3 ya.
Nomor 3 itu yang ini ya, yang ini nih nomor 3 ya. Ibu membuka keran air dengan debit 8 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit keran air tersebut? Nah, sekarang kita akan coba mengubah dari satu satuan debit ke satuan debit lainnya. Kita tulis sini. Nah, ya. Ibu membuka keran air dengan debit 8 liter per menit ya. Nah, 8 liter per menit. Nah, diubah menjadi berapa mililiter per menit debit airnya. Nah, di sini ya, berapa mililiter per menit ya. Berapa di sini berapa mililiter per menit. Nah, caranya kita tuliskan ulang di sini ya. 8 liter per menit itu artinya 8 liter per 1 menit ya, sama dengan kita mililiter per menit. Lihat ya. Ini menit, berarti sama ya. Itu tidak usah kita ubah. Nah, kita bagi di sini. Nah, ini karena sama langsung aja kita tulis di sini 1 ya. 1. Sekarang 8 liter. Nah, ini liter ke mililiter. Nah, ingat tangga satuannya dari liter ke mililiter itu turunnya 3 tangga ya. Karena turunnya 3 tangga berarti dikali nih, setiap turun 1 tangga itu kan tinggal 10. 2 tangga 100, berarti kalau 3 tangga dikali 1000 ya. Di sini berarti dikali 1000, artinya 0,3 ya kalau 3 tangga, karena setiap tangga turun tangga itu tinggal 10 atau ditambah 0,1 karena 3 berarti tambah 3 ya. Nah, kalau sudah begini hasilnya berarti 8000 mililiter per menit. Nah, itu ya, itu contoh untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 45 ya. Silakan disimak. Nah, itu cara mengubah satuan debit ke satuan debit lainnya. Sebagai latihan, silakan kalian kerjakan soal di buku paket halaman 49 ya. Nomor 1 C, D, E, F, G, kemudian nomor 2 H, I, J, dan nomor 4 5 dan 7 ya. Cukup sekian dari Ustaz. Ditutup dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.